definisi dari hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonomi. Menurut Profesor Dr. Haji M. Thohir Azhari, SH, hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Royu atau ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum perikatan Islam ini adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang dilakukan oleh manusia atau para ulama mazhab yang merupakan suatu bentuk dari ijtihad itu sendiri. Dari ketiga sumber tersebut, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad, umat Islam dimanapun berada dapat mempraktikkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebut suatu perjanjian. Dengan demikian, hukum perikatan Islam dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum dalam hal hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak atas satu transaksi. Adapun bentuk-bentuk perikatan Islam dalam kegiatan usaha. Untuk yang pertama yaitu pertukaran. Pertukaran ini kembali dibagi menjadi dua, yaitu pertukaran barang yang sejenis. Akad ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama asraf atau pertukaran uang dengan uang, yaitu perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta yang lainnya. Transaksi ini juga dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang sejenis ataupun tidak sejenis. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ketentuan tentang asraf ini belum diatur. Kebijakan pelaksanaan asraf ini diserahkan menurut kebiasaan yang berlaku di kalangan bisnis valuta asing yang sudah berjalan sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada barter atau juga pertukaran barang dengan barang. Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang atau disebut juga dengan barter, namun dalam pelaksanaannya bila tidak memerhatikan ketentuan syariah dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Pertukaran yang kedua adalah pertukaran barang tidak sejenis. Yang pertama, pertukaran uang dengan barang atau disebut juga dengan jual beli, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah atau contohnya uang. Bentuk-bentuk jual beli ini adalah yang pertama jual beli sahih, yang kedua jual beli batal, yang ketiga jual beli fasid, yang keempat berbahah atau juga jual beli di atas pokok, yang keempat ada yang kelima ada asalam atau asalaf atau juga disebut dengan jual beli dengan pembayaran dibuka. Yang terakhir ada al-istisna atau juga disebut dengan jual beli dengan pesanan. Pertukaran barang yang tidak sejenis untuk poin yang kedua ada ijaroh. Disebut juga dengan pertukaran barang dengan uang seperti sewa. Ijaroh menurut ulama Hanafi adalah suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Adapun menurut ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, akad ijaroh tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad itu hanya ditujukan kepada adanya manfaat pada barang atau jasa. Rukun dan syarat ijaroh: yang pertama, kedua pihak saling rela. Yang kedua, manfaat dari ijaroh diketahui jelas. Yang ketiga, orang yang menyewa berhak memanfaatkannya. Dan yang terakhir, pada ijaroh bersifat jasa objektif. Bentuk-bentuk yang kedua yaitu kerjasama dalam kegiatan usaha atau syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, artinya campur atau pencampuran. Secara etimologi, asyirkah yaitu campuran antara sesuatu dengan yang lainnya, yang berarti seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Syirkah juga bisa diartikan sebagai ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan juga keuntungan. Adapun bentuk dari syirkah, yang pertama, syirkah ibahah yaitu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang. Yang kedua ada syirkah amlak, yaitu syirkah kepemilikan. Syirkah amlak ini merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Dan yang ketiga ada syirkah akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan dengan adanya suatu perjanjian. Pemberian kepercayaan dalam kegiatan usaha. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah wadiah atau titipan. Al-wadiah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditetapkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya.
Wadiah juga bisa diartikan menitipkan sesuatu harta atau barang pada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya. Dasar hukum wadiah, Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma. Rukun dan syarat al-wadiah. Menurut Syafi'iyah, al-wadiah memiliki 3 rukun, yaitu: 1. Barang yang dititipkan. Syarat benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarak. 2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan disyaratkan sudah balik, berakal, serta syarat-syarat lain sesuai dengan syarat berwakil. 3. Ijab dan qabul disyaratkan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar. Jenis yang kedua adalah ran atau barang jaminan. Aran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Rukun dan syarat gadai. 1. Akid. Kedua belah pihak melakukan akad ar-rahin dan ar-murtahin. Syaratnya yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memiliki persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. 2. Ijab dan qabul. 3. Almarhum bini. Almarhum bini merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang berutang atau pemiliknya. Yang ketiga adalah wakalah atau perwakilan. Menurut para fuqaha, wakalah berarti memberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukan dan ia penerima kuasa. Secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis, dan ijma. Rukun dan syarat al-wakalah. 1. Orang yang mewakilkan. Syaratnya ialah dia merupakan pemilik barang atau di bawah kekuasaan dan dapat bertindak pada harta tersebut. 2. Wakil, yang syaratnya yaitu berakal. Yang ketiga, muwakal fih, sesuatu yang diwakilkan. Syaratnya yaitu menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya. Contohnya yaitu tidak diwakilkan dalam urusan sholat. Yang keempat adalah kafalah atau tanggungan. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-azam, jaminan, al-hamalah, beban, dan ja'amah, tanggungan. Sedangkan menurut istilah, para ulama mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Antara lain adalah menggabungkan satu zimah, tanggung jawab kepada zimah lain dalam penagihan dengan jiwa, utang, atau zat benda. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis Rasul, dan ijtihad. Yang kelima adalah hiwalah atau pengalihan utang. Hiwalah adalah akad pemindahan utang piutang satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak yang terlibat. 1. Muhil atau madin, pihak yang memberi utang. Mihal atau dain, dan pihak yang penerima pemindahan. Munhal atau alih. Dasar hukum hiwalah. Yang keenam adalah al-ariyah, pinjam-meminjam. Menurut etimologi, al-ariyah berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi fikih ada 2 definisi yang berbeda. Para ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Kedua, ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikannya dengan kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi. Dasar hukumnya Al-Quran. Selanjutnya, penggolongan akad. Penggolongan akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syarak. Maka akad terbagi menjadi 2, akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat. Akad sahih menurut para ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Akad nafidz, sempurna untuk dilaksanakan, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Kedua, akad mauquf,
akad, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini, akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu. Yang kedua, akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafi membagi akad yang tidak sahih itu menjadi dua macam, yaitu akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya, atau ada larangan-larangan langsung dari syara. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan. Yang kedua yaitu akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Penggolongan akad dilihat dari segi penamaannya. Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fikih membagi akad menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Satu, akad musammah, yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara, serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perikatan, hibah, wakalah, wakaf, hiwalah, ji'alah, wasiat, dan perkawinan. Dua, akad ghair musammah, yaitu akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti istisna, ba'i, al-wafa, dan lain-lain. Berikutnya adalah penggolongan akad dilihat dari segi disyariatkannya akad atau tidak. Yang pertama adalah akad musyara'ah, yaitu akad-akad yang dibenarkan oleh syara. Umpamanya seperti jual beli, jual barang yang ada harganya termasuk hibah dan rahan. Yang kedua adalah akad mamnu'ah, yaitu akad-akad yang dilarang oleh syara. Umpamanya seperti menjual anak binatang yang masih berada dalam kandungan. Kemudian berikutnya adalah penggolongan akad dilihat dari sifat bendanya. Yang pertama adalah akad ainiyah, yaitu akad yang disyaratkan kesempurnaannya dengan melaksanakan apa yang diakadkan. Seperti barang yang dijual diserahkan kepada yang membeli. Yang kedua adalah akad ghairu ainiyah, yaitu akad yang hasilnya semata-mata berdasarkan akad itu sendiri. Seperti benda yang telah diwakafkan otomatis menjadi benda wakaf. Kemudian berikutnya adalah penggolongan akad dilihat dari cara melakukannya. Yang pertama adalah akad yang dilakukan dengan cara tertentu. Umpamanya seperti pernikahan, karena harus dilakukan di depan para saksi. Yang kedua adalah akad yang tidak memerlukan tata cara, seperti jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu di hadapan para pejabat. Yang kemudian penggolongan akad dilihat dari dapat dan tidaknya dibatalkan akad. Yang pertama adalah akad yang tidak dapat dibatalkan atau aqduz ziwaj, seperti akad nikah karena dalam pembatalannya ada syarat-syarat khusus. Yang kedua adalah akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli. Yang ketiga adalah akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama, seperti rahan. Yang keempat adalah akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak yang kedua, seperti wadi'ah. Kemudian, berikutnya adalah penggolongan akad dilihat dari segi tukar menukar hak. Yang pertama adalah akad muawadah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua adalah akad tabaruat, yaitu akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan seperti hibah. Dan yang ketiga adalah akad yang mengandung tabarung pada awalnya, tetapi menjadi muawadah pada akhirnya, seperti qard dan kafalah. Selanjutnya, dilihat dari segi keharusan membayar ganti atau tidak, yaitu terbagi menjadi 3. 1. Akad amanah, 2. Akad amanah, dan 3. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur dari satu segi yang mengharuskan damanah dan dari segi yang lain merupakan amanah. Dan
dilihat dari segi tujuan akad, yaitu terbagi menjadi 4. 1. Yang tujuannya tamlik atau untuk memperoleh sesuatu. 2. Yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja. 3. Yang tujuannya menyerahkan kekuasaan. Dan 4. Yang tujuannya memelihara. Dan yang terakhir, dilihat dari ketergantungan dengan yang lain, yaitu terbagi menjadi 2. 1. Akad asliyah dan 2. Akad tabaiyah. Dan dari segi waktu berlaku, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu akad fauriyah dan akad mustamirah. Dan dari segi maksud dan tujuan, yaitu terbagi menjadi 2. 1. Akad tabarru dan akad tijari.